Ya nanti ituin. rombongan lagi pada keluar Pak Ustaz. Dia ada deteksi wajah juga ini ya Pak. Loh, Bapak kok udah mulai Pak? Udah biarin, nggak apa-apa. Nanti di stop dulu, terus di Oh, Bapak itu lagi potong-potong. Kita pakai ini aja. Enggak, maksudnya dia pakai ini. Tapi ini buat kamera biar pakai juga. Oh iya. Ya. Matiin di pencet yang lama. Nah, oh ya. Ini matiin dulu biar nggak pasal ini awet ya. Baji, maaf. Di Hah? Oh, ini pakai juga ini. Oh. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Al-Mukarramun para jamaah Masjid Raya Rahimahumullah, di khusus pada guru kita pada Haji Bahrudin Swedaya. Kita doakan guru kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan selalu, berikan panjang umur yang berkah, ditambah berkah ilmunya, tambah berkah kehidupannya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, sehingga terus bisa menuju kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah dalam rangka rutinitas kita pengajian
dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada bagi alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga, sahabat, tabiin atau tabiin ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, datangnya kita ke pengajian pada malam hari ini merupakan bukti kita cinta kita kepada ilmu, bukti keinginan kita untuk terus memperbaiki diri, serta bukti kita akan pengetatan hati kita kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita menuju majlis yang pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa kita lanjutkan pengajian. Ini itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hakama wa imama إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع مشايخنا أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرقين، خصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وشيخنا المكرم جيابة حميد الحاج محمد ورسلهم وفرعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسلي الأوبرة الإمام حسن بن أحمد بن محمد بن سليم تسلي الأوبرة الإمام سيد أحمد الهاشمي وجميع مشايخه كي يوسف بن عباس كي يوسف غريب كي يوسف جمهر بن تلميذ كي محمد بن يوسف جمهر بن عناية الله كي مختار باجي بن شريف بن نبعي الله بعلمهم وسرهم. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا من يأتي هذه الجماعة لرضا الله تعالى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله الغفور الرحيم 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 أستغفر الله الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat وعلى آله وصحبه بعدد ما بعلمك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatah amma ba'du. Hadratil mukarramin ma'asyiral muslimin jamaah majelis ta'lim Masjid Ar-Rayyan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ketua DKM Ustaz Bahrul beserta jajarannya Pak Wahid, Pak Yahya, aparatur pemerintah, Bapak RW, Wakil RW, Pak RT, juga jamaah Masjid Ar-Rayyan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan taufik hidayahnya pada malam ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia, tempat yang insyaallah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang sempurna mudah-mudahan selalu tercurahkan ke hadiban alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Baiklah, kita sama-sama melanjutkan kembali kajian kita tentang perkara hal-hal yang membatalkan sholat, yang mana secara global yang membatalkan sholat yaitu ada 4. Yang pertama sudah dijelaskan, yaitu sholat dalam keadaan berbicara. Yang kedua yaitu banyak gerakan lebih daripada 2 kali atau 3 kali. Yang ketiga al-aklu, makan. Wafi tafsilun, perincian tentang makan yang bagaimana yang membatalkan ibadah sholat. Pertama, iza kana katsiron, jika yang dimakan itu banyak. Yubtilu mutlaqan, maka membatalkan secara mutlak. Artinya sawaun kana sawan aw amdan, baik dalam keadaan lupa atau sengaja, kalau memang yang dimakannya banyak. Bapak ya, ini mah kayak warteg aja. Sholat apa di masjid apa di warteg. Nah, jadi kalau yang dimakan itu dianggapnya banyak, sengaja maupun lupa, maka batal
Yang kedua, iza kana qalilan. Jika yang dimakannya itu sedikit, maka la yubtilu illa iza ta'ammada. Tidak membatalkan sholatnya kecuali dilakukan dengan sengaja. Ini yang membatalkan itu yang sengajanya. Kalau memang yang dimakannya sedikit. Kalau memang dia lupa, tidak sadar, ketelan makanan yang ada di mulutnya, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau memang ketahuan ini makanan lagi sholat, sengaja ditelan, sayang katanya, yang menyelak kayaknya daging. Nah, pertanyaannya, disebut barang makanan sedikit yang bagaimana ukurannya? Apakah satu wak atau satu piring? Dabitul aklil qalil, batas makanan yang sedikit. Wal urfu, yaitu menurut adat. Bagaimana menurut adat? Wa qaddarahu ba'duhum, ulama telah mengukur. Saking kasihannya sama umat kita, ulama mengukur makanan yang membatalkan sholat yang dianggap sedikit dengan dasar sengaja, yaitu biqadri simsimatin, dengan ukuran satu wijen. Tahu wijen bayang? Itu yang suka nempel di maco itu tuh. Nah, onde-onde ya. Kalau sini onde-onde, kalau sana maco. Satu wijen berarti ketika ada di mulut kita sedikit tadi sengaja kita telan, nah maka batal sholat kita. Gimana kalau lupa ketelan gitu, berarti kan tidak sengaja. Nah kalau sekedar wijen tadi ternyata tidak sengaja tertelan, maka tidak membatalkan kalau memang sedikit. Berarti kalau satu wijen itu dianggap sedikit, lebih daripada itu berarti banyak gitu. Ausim simaten atau dua wijen. Nah itu disebut makanan yang disebut sedikit. Nah yang suka nyelip-nyelip di gigi kali ya. Nah, sholat digol-gol ini makanan nih. Ada ukuran segede wijen mah, telan aja lah, batal kayaknya. Nah, batal. Gimana kalau tidak sengaja ini sendiri, melolong sendiri, ya berarti itu enggak batal. Sebab tidak sengaja. Wa yulahazu annal aqlal katsir, perlu diketahui bahwa makanan yang banyak nasian, dengan tidak sengaja lupa, yubtilu sholata, itu bisa membatalkan sholat. Tapi wala yubtilu shaum, makanan yang banyak ketika lupa tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Kayak puasa ada makanan onde-onde diembat aja udah, waduh, begitu udah masuk ke dapur baru ingat, nah itu tidak batal puasanya. Tapi kalau sholat onde-onde satu meskipun lupa tetap batal sebab banyak. Nah itu perbedaan. Kalau puasa satu piring juga umpama kelewatan aja. Umpama biasanya kita jangankan satu ini baru juga begini udah ingat. Kadang-kadang di mulut udah di ini buru-buru keluarin, jangan tanggung ya, kalau puasa. Kenapa yang sedikit tadi bisa membatalkan dengan dasar sengaja, tapi yang banyak dengan dasar sengaja membatalkan, meskipun yang tidak sengaja membatalkan puasa tapi tidak batal puasa. Di annal musalliya ayatan tuzakkaruhu annahu fi sholati. Karena secara umum gitu, orang yang sholat itu sudah bisa mengingat bahwa dia sedang sholat. Jadi meskipun sedikit ya udah batal. Kenapa? Ya orang lagi sholat bukan di warteg. Jadi intinya beda dengan puasa. Kalau puasa kan, nah di rumah di mana bisa posisinya dalam keadaan apapun. Tapi kalau sholat ya orang biasa lagi sholat. Itu perbedaannya. Jadi inilah bisomi
dikecualikan puasa. Kalau puasa termasuknya meskipun banyak, kalau lupa tidak batal, apalagi sedikit. Tapi kalau sholat banyak lupa maupun sengaja batal, kecuali yang sedikit segede izin tadi tertelan tidak sengaja. Tapi kalau sengaja meskipun sedikit batal. Seperti itu aja lah. Kita yang empuk-empuk aja, yang pelan-pelan aja, udah jangan yang repot-repot lah. Nah ini pengajian sebutnya ulama menjelaskan kita nggak usah berbicara tentang hadis dan Al-Qur'annya, nggak boleh. Itu namanya adab. Tiap ulama mengarang kitab itu pokoknya dasarnya dari Al-Qur'an dan hadis. Kenapa repot-repot kita harus nanyakan dari hadisnya? Nah berarti kita suul adab sama ulama gitu. Suul adab sama ulama. Nah ketika seseorang menjelaskan hukum dalam kitab, kitab kita dibaca kitab ulama, masih menanyakan tentang dasarnya dari mana, berarti ibadahnya itu beliau tidak ada patokan, tidak ada bendera, tidak ada patokan. Dan tidak boleh. Jadi ulama ada bermacam-macam, ulama mujtahid macam Imam Syafi'i, Imam ini itu ulama langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah yang lainnya mengikuti ulama-ulama. Nggak boleh. Contohnya begini, bahasa kitanya jualan warung. Ini yang warung kecil, nggak boleh dia langsung beli ke pabrik. Ya, ada distributornya, ada agennya. Itulah adab dalam segi ibaratnya ibadah. Berjualan aja ada adabnya. Nggak boleh nyerobot warung kecil langsung pabrik bawain. Belinya nggak boleh. Ada peraturannya. Jualan ibadah pun sama. Dari Rasulullah terus kepada sahabat tabiin, terus tabiin, atau tabiin, ulama-ulama. Nah nggak usah kita menanyakan tentang masalah dasarnya di mana-mana. Tinggal makan doang. Sama dengan orang jualan, beli, bukannya beli dia jualan, umpamanya uduk, beli uduk 1 piring, dia nanya ini dibuatnya dari mana, dari apa, berapa hari, waduh, nah apakah enak begitu. Contohnya begitu lah, orang tinggal makan aja. Jadi intinya ketika seseorang yaitu masih menanyakan tentang masalah ulama dari mana, itu ibadahnya tidak punya patokan. Maka mazhab Syafi'i sudah. Yang ketiga, ketika seseorang melakukan ibadah sholat, yaitu makan, bukan makan di depan itu ada piring, bukan. Jadi yang nyangkut di lidah kita atau di gigi kita sisa makanan, itu yang disebut makan. Jangan salah ini kan, ini mah nggak pakai piring, ini mah makannya berarti lain lagi. Yang keempat, nah di sini yang hasilnya puncaknya, tarkur rukni min arkanis sholat, yang membatalkan ibadah sholat, meninggalkan daripada rukun-rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Nah, kalau dijelaskan kitab ini ada 4. 1 rukun qauli, bacaan, semacam takbir, fatihah, tahiyat, itu rukun bacaan. Yang kedua rukun fi'li, gerakan, antaranya berdiri, ruku, sujud, di antara 2 sujud, nah itu gerakan. Yang ketiga rukun qalbi, hati, macam niat, berarti kalau sholat tidak niat agak benar. Yang keempat yaitu rukun maknawi. Apa maknawi? Tertib. Nah, sholat juga harus tertib. Nggak boleh baca tahiyat dulu atau fatihah di belakang, nggak boleh. Jadi harus tertib. Aw adamu tawafuri syarti min syurutiha, atau tidak memenuhi salah satu syarat sahnya sholat. Nah ini perhatikan, salah satu syarat sahnya sholat. Ada berapa syarat sahnya sholat yang telah kelewat? Di antaranya ada 7 syarat sahnya sholat. Ketika kita tidak melaksanakan syarat-syarat sahnya sholat ini, maka sholatnya dianggap tidak sah. Yang pertama yaitu sholat syaratnya harus dukhulul waktu, masuk waktu. Nah,
Ketika payah sholat zuhur jam 11, bukan kodok, bukan zuhur, ada di jam. Nah berarti sholatnya belum masuk sholat kaki dasar. Yang kedua syaratnya sholat menghadap kiblat. Ketika payah sholat bukannya menghadap kiblat, menghadap sono, meskipun sudah rapi tidak sah. Yang ketiga, suci daripada dua hadas, hadas besar, hadas kecil. Payah sholat tidak punya wudhu, ya tidak sah. Payah sholat punya junub, tidak sah. Terus yang keempat, menutup aurat syaratnya. Ketika payah sholat, auratnya kelihatan atau sengaja dilihatkan, pokoknya kelihatan, maka tidak sah sholatnya. Aurat laki-laki biasa sholat antara lutut sampai pusat. Yang kelima, suci daripada najis. Nah, ketika sholat membawa najis atau tempat maupun yang dipakai ada najis, maka sholatnya tidak sah. Contohnya sarungnya kena tai ayam atau istilahnya kena air kencing, atau daripada najis-najis yang hukumnya tidak dimaafkan, maka sholat tersebut tidak sah. Atau ada semacam yang hukum najis itu diantaranya bulu-bulu hewan yang tidak dimakan dagingnya, contohnya hewan kucing. Awas bulunya jangan sampai ada di tempat sholat kita, sejadah atau kena istilahnya di baju bulu kucing. Kalau kucingnya istilahnya nempel, enggak, ibaratnya bulunya enggak copot, enggak apa-apa. Tapi kalau bulunya copot, itu bulunya najis. Maka ketika dibawa sholat, sholat kita tidak sah. Ini diperhatikan yang syarat sahnya sholat ini. Jadi tidak mudah. Yang keenam, mengetahui ilmunya. Apa ilmunya? Itu ilmu sholat. Ngaji, antaranya sholatnya pakai ilmu, tidak ikut-ikutan. Dalam mulai takbir sampai selesai, itu tahu dengan ilmunya. Yang ketujuh, jangan mengiktikadkan yang fardu itu sunnah. Jadi mana yang fardu kita etikadkan fardu, yang sunnah mana harus dietikadkan sunnah. Yang ketujuh ini syarat sahnya sholat, ketika kurang satu maka sholatnya tidak sah. Ada 6, cuma menghadapnya bukan ke kiblat, ke sono, nggak sah. Ada umpamanya semua, cuma belum masuk waktu tadi, nggak sah. Jadi yang 7 ini harus komplit. Yang nggak boleh satu pun nggak ada. Umpama satu nggak ada, seperti ada najis, nah itu nggak boleh. Jadi satu ini nggak boleh kurang syarat sahnya sholat. Ketika seseorang meninggalkan rukun-rukun fi'li maupun rukun qauli, maka hukum sholatnya itu batal. Di antaranya bukan wayashmulu hadzal mubtilatin katsira minha. Yang membatalkan sholat juga niat qadhi sholat. Niat mau berhenti sholat. Contohnya begini. Kita lagi sholat, payahnya datang tamu, assalamualaikum. Nah, dalam hati kita berhenti. Nah, niat mau berhenti itu niat berhenti sholat sudah batal. Maka jangan sampai ada gretek kita pengen berhenti sholat. Atau taruh duduk pikotnya ragu-ragu, berhenti jangan. Nah, kalau ada ragu-ragu itu batal sholatnya. Jangan main-main bahasa sama Allah, kita jangan beragu gitu. Jadi nggak boleh. Jadi kalau kita sholat udah panjang. Kalau mau berhenti udah. Kalau jangan sampai ada ragu-ragu. Atau kita menggantungkan sesuatu ketika kita sholat, katanya begini. Ada kita punya janji. Ketika datang niat kita, lah kalau teman saya datang mau berhenti sholat. Nah, meskipun belum datang itu udah batal sholatnya. Jadi jangan menggantungkan berhenti sholat pada sesuatu. Atau watatil ruknil qasir, terlalu panjang rukun yang hukumnya ibaratnya sedikit, katanya itidal, misalnya Allah jangan berdiri kayak orang patung. Nah, itu membatalkan. Atau wangkisyaful aurat, terbuka aurat ketika sholat, gede angin. Nah, enggak buru-buru kita tutupin gitu.
Atau kita sedang sholat sobek samping atau kainnya, ada pantatnya sobek, kagak pakai celana dalam lagi, maka nggak buru-buru ditutupin, batal. Wapun najasati, jatuh kejatuhan najis, kita sedang sholat, peluk aja, tai cicak ini, nggak buru-buru dikepretin gitu. Nah, kalau nggak buru-buru diemin aja pak. Kalau buru-buru dikepretin gitu. Kalau umpama, biasanya najisnya najis yang kering. Kalau yang basah mah itu batal, nggak bisa dikepretin, nyangkut. Nah itulah kalau yang najis yang ini kita gituin mental, tapi kalau yang ini nggak bisa. Dan hadas-hadas diantaranya yaitu tadi hadas besar daripada najis kedatangan najis. Wal inhirafu anil kiblati. Nah tadi kita sholat, bawaan ada nggak? Bawaan nggak ada. Kita sholat nih, dada kita istilahnya berpaling kepada kiblat. Kalau yang kepala tengah gini nggak batal, cuma makruh. Kita sholat bahaya, ada jana lewat. Umpama ini kan umpama. Ya. Nah, itu bahaya yang ini yang ibaratnya berpaling bukan dada. Tapi kalau dada, udah ini yang ada. Jadi kalau kita umpama kita sholat mudah, quick aja. Nah, berbalik. Yang penting dada. Cuma kira-kira aja lah kalau begitu. Main-main. Ini untuk bicara sah dan tidaknya. Jadi kita harus tahu masalah. Kalau untuk masalah khusyuk dan diterima lain lagi itu bagian ini bermasalah sah dan tidaknya. Terus lagi watar kuruknin amlan pilihan awqaliyat, meninggalkan rukun tadi, gerakan sholat tidak ruku langsung sujud aja. Jangan lupa ingat, maka dia harus nambah lagi satu kali lagi. Atau dia sholat tidak membaca Fatihah, kelupaan, udah orang salam merisah dia berdiri lagi seperti kita masbuk gitu. Contohnya kita sholat tidak ruku, berarti kan langsung sujud, sama seperti masbuk, nggak ikut bareng dengan ruku imam, maka dihitung, jangan dihitung sholat satu rakaat, maka satu rakaat lagi kita kalau memang kurang. Jadi sholatnya meninggalkan rukun pilih atau rukun bacaan tadi. Atau sholat enggak takbir, langsung gini aja, udah batal sholat. Takbir itu wajib sama niat di hati, Allahu Akbar. Kalau ngangkat ininya sunnah. Kalau umpama ada orang Allahu Akbar enggak ngangkat tangannya, langsung gini aja, jangan disalahin. Masing-masing aja. Kalau sholatnya masa gimana, kira-kira aja itu tangan. Nah, jadi intinya sholat kalau ngangkat ini mah sunnah. Kalau memang ada orang yang ibaratnya enggak ngangkat tangan, Allahu Akbar langsung gini, yang penting itu wajibnya Allahu Akbar, di situ sholat mengangkat tangan. Maka ketika ngangkat tangan sunnah itu jangan terlalu banyak ini, jangan terlalu banyak gerak, jangan terlalu atas, jangan ke pinggir takut kena jidat orang. Boltak, Allahu Akbar, ada cincinnya lagi kayak Pak. Sholat akhirnya berantak, bukan sholat berat, atau akan jidat mata. Nah, jadi diatur sama ulama sama Rasulullah supaya tenang begini. Jadi pas ini jangan lebih daripada kuping. Nah, ukuran aja lah. Nanti ketika kita sujud gini juga kan posisinya. Jadi Allah, di Allah. Usahakan Allahnya itu posisi tangan di atas. Allahu Akbar. Jadi supaya satu kali gerakan. Insya Allah kalau kita ngaji dari takbir pun sholat tidak ketahuan. Kalau sholatnya, jadi jangan terlalu banyak diputar-putar lah. Ngapain kayaknya aja. Kalau kita memang enak langsung gitu. Bukannya nyalahin, mengerusin aja. Gitu. Wa kadzalika al-ikhlalu bi ahdi syurutil arkan, begitupun di antaranya yaitu syarat-syarat rukunnya itu tidak sempurna
seperti mana kadamir inail mujibir rukunya enggak sempurna, cuma gini doang ruku dalam keadaan sehat, maaf sehat, tapi rukunya ini asal-asalan, nah batal. Atau ada min sujudi ala hadil amri, sujud nggak pakai yang 7 anggota itu. Makanya kalau sujud usahakan anggota yang 7 nempel. Kaki nih, biasanya kaki ujung kakinya itu berdiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 anggota itu harus nempel. Jadi kalau kakinya nggak boleh gini, nggak boleh. Nah, jadi harus berdiri. Minimal ujung kaki ini berdiri. Gitu. Boleh ditekuk dikit, boleh. Yang penting berdiri aja. Kalau berdiri udah termasuk ini, ujung-ujung masuk dalam dampal kata orang. Jadi ketika kita sujud, usahakan kaki berdiriin. Itu anggota 7, anggota sujud. Ketika sengaja dia tidak menempelkan yang anggota 7 tadi, nah itu tidak sah sholatnya, sebab syarat sujudnya itu. Jadi kebanyakan jangan sampai kita dari sujud asal-asalan. Maka boleh dikatakan oleh ulama ibadah tanpa dengan ilmu itu sia-sia. Maka dari sujud, dari takbir kita harus diperjelas. Atau dia wa adami tumanina fi hadil arkanil arba, tidak ada tumanina di rukun yang 4. Mana rukun 4? Ruku tidak tumanina. Yang penting tumaninanya. Kalau bacaan sunnah, mau baca kayak mau ngelamun. Yang penting tumanina. 1, 2, sami Allahu liman hamidah, itu harus tumanina. Minimal kita berdiri baca kita tumanina. Terus sujud tumanina. Sujud juga sama bacaannya maksudnya, yang penting diemnya tumaninanya. Sebabnya rukun gerakan doang. Yang keempat duduk di antara 2 sujud. Penting duduknya aja. Rabbi firli warhamni wajburni, itu mah sunah. Mau dibaca mangga, mau sepotong doang mangga, mau enggak juga enggak apa-apa. Berarti kita berkurang zikirnya gitu. Seperti Rabbi firli warhamni enggak apa-apa. Berarti kita berkurang zikirnya. Gitu. Yang penting tumaninahnya di situ yang wajib. Wa adami samain nafsi fil arkanil qali, atau tidak terdengar, tidak dibaca bacaan rukun yang bacaan seperti takbir, enggak dibaca, maka salatnya enggak sah. Terus lagi Fatihah enggak dibaca di watak, Fatihahnya dibaca di hati, batal. Sebab Fatihah harus diucapkan, dibaca, minimal bibir kita gerak. Jadi pelan-pelan aja, jangan keras-keras. Jadi sisilanya terdengar kuping kita sendiri, itu suaranya seperti alhamdulillah. Jadi supaya kadang-kadang gerakan bibir kita. Jangan sampai kita sholat lagi marah, diam aja, Fatihah dalam hati. Jadi kayak orang bisu gitu. Itu nggak sholat itu. Bab rukun qaulinya tidak dibaca. Di antaranya harus dibaca takbir, harus keras Allah, Fatihah harus dibaca, tahiyat, tasyahud harus dibaca, uluk salam, memberi salam, jangan nengoknya doang, salam enggak ada, batal. Yang wajib assalamualaikum warahmatullahi, itu yang wajibnya. Nengok mau urusan belakangan, mau nengok mau kagak, mau langsung kabur kan. Yang penting assalamualaikum warahmatullahi, nengoknya sudah, mau nengok mau enggak. Nah, yang penting assalamualaikum yang pertama, yang keduanya sunnah. Jadi yang pertama assalamualaikum harus jelas, jangan sampai kum. Nah, alifnya harus cekas, kata orang Sunda cekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang wajibnya 1 kali, yang kedua kalinya mas sunnah. Dan istilahnya berpaling, nengok kanan kirinya juga sunnah. Itu yang harus dibaca. Kebanyakan tertipu orang dengan nengok. Kalau nengok mau khusyuk tapi salam nggak dibaca, itu batal sholatnya. Yang wajib nggak dibaca, yang sudah dikerjain. Nah itu yang penting kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung namanya pengen hajat langsung ke WC nggak nengok lagi. Nah, kata orang, "Wah kok nggak nengok? Udah talangin aja nengoknya." Jadi nengok mah takutnya
Masalah dianggapnya nengoknya. Nah, ini yang salamnya itulah yang penting rukunnya. Ketika kita tidak diucapkan, maka batal sholatnya. Begitu pula yaitu dalam berjamaah. Kurang dalam seperti kata qadumi ala imami, mendahulukan imam. Imam belum ruku, mentang-mentang pangkatnya dia tinggi ya, ruku dulu. RW belakang, RT imami, RW duluan. Atau orang belum sujud dia udah ngedungsuk. Nah, udah makmumnya batal. Jadi kalau kita berjamaah ikutin imam. Dan jangan terlalu mengakhirkan lagi tanpa ada uzur. Jadi saking malas-malasnya umpama ngamakmum ke orang itu, kita sholatnya nyantai. Akhirnya enggak, jaraknya jauh sama imam, batal sholat. Atau menunggu imam dengan niat yaitu apa sebutnya bermakmum. Contohnya begini. Menunggu tapi tidak niat makmum. Ada orang berjamaah sholat baca tahiyat awal. Orang datang, kita datang. Nah, kita nggak makmum. Nggak makmum apa kita. Allahu Akbar. Kita nggak makmum ke orang itu yang sedang tahiyat. Tapi kita nungguin dia. Oh, kenapa nungguin? Orang nggak makmum sih. Nah, maka batal kita. Nah, gimana kalau kita nggak makmum? Boleh. Contohnya kita baru masuk masjid, jamaah lagi tahiyat awal, langsung takbir. Allahu Akbar. Udah tungguin aja. Nggak apa. Tungguin kalau memang istilahnya tahiyat awal. Nah, kita bareng. Itu boleh kalau niat makmum. Tapi kalau nggak niat makmum, nungguin orang ngapain? Batal sholatnya. Jadi nggak usah ibaratnya ngikutin juga. Nunggu aja kita berdiri dan dia selesai tahiyat kan bareng tuh. Itulah diantara yang membatalkan sholat dari gerakan bacaan dan kekurangan rukun sholatnya tadi. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu kepada kita sehingga kita ibadahnya sebenar-benar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala kekurangan dalam beribadah kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita termasuknya belajar muta'alim. Jadi orang yang belajar insya Allah segi kekurangan dalam ibadahnya ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab sedang belajar muta'alim. Ini hebatnya muta'alim. Bahwa muta'alim orang yang thalabul ilmu hakikatnya thalabur rahmat, kata Rasulullah. Orang yang mencari ilmu hakikatnya mencari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ketika orang sudah diberikan kasih sayang, maka kehidupannya akan selalu terarah. Artinya terarah, selalu diberikan taufik hidayah untuk senantiasa mau beribadah. Kadang-kadang orang kalau nggak mau majelis taklim, sholatnya pun bisa diperhatikan. Tapi orang yang tadinya emang istilahnya jarang ke musola, ke masjid, dia gabung ke majelis taklim, sedikit-sedikit dia mau berani. Nah, itulah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang sudah mendapatkan rahmat Allah, jadi hidayah Allah. Di ilmu dari Allah kita tinggal
sudah kelihatan kita, sudah kelihatan tulis, dan kalau tertulis sudah suci, maksudnya debu pakai ayam. Jadi yang penting nggak kelihatan tulis. Kalau di area memang sudah ada burung apa, burung pati ya. Yang penting nggak kelihatan itu. Kalau memang ada kita, ya, insya Allah itu yang sebetulnya sesuatu yang dimaafkan. Kita kalau bicara hukum najis lima itu nggak bakalan serius semua ini. Nah, yang penting sejadah. Satu, umpama ini ada kita sholat, ternyata sejadah kita dikencingin kucing, umpama kita nggak tahu sholat. Ganggu yang enggak gitu, orang nggak ganggu lah, itu ganggu kalau ganggu nyaman. Nah itu kan syariat, jadi nggak ganggu gitu. Kalau yang tahu mah jangan lah, meskipun tahu itu ada yang dikasih atau gimana itu, yang dipercaya orang. Jadi kita bicara ibadah, bicara syariat dari Nabi, ada puasa syariat, haji syariat, terus zakat syariat, semua juga ibadah sholat syariat. Artinya dengan sesuatu yang ada rukun syaratnya syariat itu maksudnya. Kalau kata syaratnya tadi rukun tadi tidak sah berarti jangan diikuti. Yang tadi yang itu kurang berarti tidak sempurna itu yang syariat. Seperti yang bisa kelihatan jangan, atau auratnya terbuka jangan, atau dia tidak punya wudhu ya jangan. Itu namanya syariatnya harus pas. Ya bicara kita, kalau kita itu urusan Allah nanti yang menilaikan masa ibadah. Kalau kita bicara stres ibadah. Nah orang ada yang sebutnya was-was. Nah, itu penyakit was-was itu penyakit yang tidak ada keyakinan. Ada yang was-was. Orang was-was itu maaf saya sebutnya ya ambil wudhu aja. Ini mencuci muka lebih dari 40 kali. Di perasaan dia enggak ini aja. Itu yang harus masih bahaya. Ada yang takbir juga was-was. Sama. Orang-orang tak punya enggak. Makanya yang was-was ini maksudnya bukan ini. Kasihan kan mau kerja. Yang mau merah. Mungkinnya. Nah itu bahaya. Jadi nggak ada keyakinan. Yang penting kita syariatnya jalankan. Jadi yang meragu-ragu itu setan. Setan tahu bahwa sholat ibadah itu cukup dengan syariat, tapi dia keyakinannya digoda. Nah, supaya kita sholatnya mereka paling bisa. Nah, kita dilaksanakan. Insya Allah syariatnya kita jalankan. Kalau kita syariat, maka akan mengikuti sesuai posisi kita lancar. Maka orang gak bakal menemukan khusyuk dan sholat kalau rukun syaratnya juga beres. Kalau sudah beres, adabnya ada, tumaninanya ada, tapi lah intinya, insya Allah ngikutin tuh khusyuan, ngikutin kadang-kadang kasih enak sholat. Tapi kalau syarat rukunannya kagak benar, jangan bilang enak kok, gak bakal enak, gak bakal khusyuk. Karena syariatnya pun nggak ada. Jadi hakikatnya mengikuti insya Allah. Kalau sudah tidak syaratnya rapi, pasti hakikat mengikuti. Artinya kenyamanan dalam beribadah, keyakinan dalam beribadah itu mengikuti. Kalau memang sudah sempurna syariatnya, rukun syarat maksudnya syariatnya rukun syarat. Pokoknya kita dalam beribadah dilihat rukun syaratnya, membatalkan dan tidaknya itu aja. Yang penting yang menjadikan fokus. Insya Allah kita mah yang penting ya tadi kita yang masalahnya jangan terlalu masalah ibadah. Kata Rasulullah agama itu ibadahnya jangan bersulit. Artinya jangan di terlalu dalam. Jadi yang cukup aja. Ada jalannya, ada jalannya. Ya. Ya boleh, cuma capek aja gitu. Begini ya Pak.
itu semua nih yang ada di sini. Tiap hari kali sama Pak. Jangankan ibadatnya kita apapun yang lupa kotor bisa maka kita sholat perasaan dua atau tiga ya. Maka jangan ambil yang tiga, ambil yang dua. Berarti kita kalau belum kayak awal mau kayak lagi. Meskipun ada CCTV itu udah kayak awal. Sama kalian yang sama. Ada yang melihat nih. Kok Pak, warna sampai 5 rakaat? Nggak apa-apa, biar lebih. Bagus daripada kurang gitu. Itu aja. Ya, ada orang di kampung saya dia sholat 5 rakaat. Tanya, woi sholat berapa amat ya sebenarnya ini? Dibanding dulu berkurang. Jangan daripada kurang berpuji kata dia. Bagus. Maksud begitu, yang penting keyakinan tepat itu keyakinan sholat. Maka ambil yang dua, kita tahiyat awal lagi biasa dulu. Nah setelah sebelum urut salam sujud sahwi. Nanti kalau bab selanjutnya bab sujud sahwi, sunnah sujud sahwi. Sebelum beri salam sujud sahwi. Nah sujud sahwi pun kita lupa lagi aja. Bahwa udah nggak apa-apa, sunnah. Iya kan dia udah lupa nih, nggak perlu 24 mau sujud sahwi nih. Astagfirullah, assalamualaikum. Langsung aja. Ingat-ingat dulu, aduh. Jadi kalau kita ingat 2 atau 3, jangan ambil yang 3 cuma syaratnya. Jangan ambil yang 3. Kalau ingat 2 atau 3, jangan ambil yang 3. Ambil yang 2. Supaya sholatnya kita lanjut. Karena sholat mudah paling maksud. Orang barang yang hilang aja. Mana ya? Oh iya. Tapi baca tahiyat itu juga. Itu sangat. Itu sholat kita. Ya, enggak. Ya. Keluarin aja Pak. Keluarin cuma kita kalau bisa keluarin biar jatuh di sini, biar jatuh di sini. Atau kita aja jangan sampai. Nah, nggak apa-apa. Jangan sampai begini aja gitu tuh. Kalau gini bakal sih banyak orang. Satu aja. Wah, tapi yang berasa keluarin. Kok ada ini istilahnya ya apa aja lah nasihat apa. Yang membatalkan bukan yang nyangkutnya ya. Kalau yang nyangkut mah oleh satu juga. Jadi yang maka sholat ibadah itu sholatin aja, yang penting jangan keluar gigi. Kita kayak puasa aja, puasa nelanin ludah, yang penting nggak turun, ludahnya bersih, nggak ada darah, bersih-bersihnya nggak ada darah, atau nggak ada makanan, jadi bersih ludahnya, sholatin aja, yang penting jangan keluar gigi aja. Kalau nggak itu puasa. Nah, cuma ada makhluk gimana aja caranya bukannya ini bukannya batal kalau darah di dalam itu darahnya termasuk najis jadi darah najis itu tadi kalau darah itu lagi sama darah tadi biasanya motor makanya yang musiknya berdarah kalau bisa gitu kalau memang nggak berhenti itu dimampu. Contohnya orang sholat ekser, jadi penyakit ekser itu dimaafkan, sholat
sholatnya penting gitu, ntar gitu doang. Pakai pampers ya, sholatnya pakai pampers, cuman ambil wudhunya jangan sebelum waktu. Jadi kalau mau sholat kalau mau wudhu ya. Nah setelah sholat setelah dulu ya sholat sambil kencing apa? Jangan nggak mau kencing sendiri. Nah satu kedua yang tentu ya lekser ini penyakit namanya ini kan penyakit. Masa orang lekser nggak boleh sholat, orang penyakit itu sholat, orang masih waras, tentu dia tentu luput aja kalau itu. Orang sambil kentut itu baru orang yang kena penyakit lekser. Jadi jangan sampai nggak sholat gitu. Jadi mampu agama. Makanya tadi dia lagi sholat jangan mikirin hakikat, pusing. Jangan ibadah ya syariat aja. Kalau kata agama dimakan udah dimakan. Kalau kata agama dimakan, maaf. Jangan bicara santai-santai. Itu lagu-lagu kita. Ya, insyaallah. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor berapa? 8. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum," jika engkau masuk ila qaumi, kepada kumpulan, ya maksudnya ini satu ribu gitu ya. Wa sa'alahu, maka kita diberi keluasan oleh orang tersebut, fala yajlis, maka hendaklah kita duduk di situ. Contohnya maaf, saya maju ke majelis, kata yang duduk-duduk, saya di sini nih. Nah, maka hendaklah saya itu di situ. Kenapa? Wa inna ma'iya karomat Allah, ternyata tempat itu, nah itu karamat daripada Allah. Nah, jadi kemuliaan daripada Allah. Ternyata tempatnya pun sudah disediakan. Banyak yang orang ngomong, ya duduk sini nih, boleh sini aja. Nah, Mama, kita datang ngeriung nih, ngeriung, oh iya, ngeriung. Kalau di sini masih nanti orang nggak bakal ngomong bicara kalau memang dia agak sederhana sama Allah. Ketika kita dibilang dulu di sini, kata kita ya dulu kita di situ. Maka itulah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dia dengan karamat, aku muslimun, yaitu saudaranya yang muslim. Nah, bagaimana kita kalau masuk penuh? Mana di tukang tengkong? Baiklah Yusa, jika tidak diberi keluasan kalau kepada seseorang, kalian maka nunggu. Artinya sambil lihat di mana posisi yang kosong. Nah, ketika nunggu, saat keluasan tadi tempat, kalian rizki. Nah, ketika ada yang luas, yang kosong, kita di situ. Jadi kalau emang kosong, jangan maksain. Kita nunggu. Nah, nanti orang juga geser. Nah, di situ lah ini ada dalam ilmu, ada dalam ibadah kita perkumpulan, baik istilahnya acara ayunan atau acara luar atau apa, maka tempat duduk pun kita sudah diberi oleh Allah kemuliaan. Jadi kita duduk ini kata Rasulullah. Jika ada kalau itu, jika datang kamu ke rumah Yahya, itu kalau kepada seseorang, maka dakhala birizki, maka datangnya itu si tamu birizki dengan rezekinya. Nah, ketika orang kedatangan tamu, maka apa yang disediakan kepada tamu itu rezeki tamu. Katanya begini, Pak Yaya kebetulan tadi habis pasar beli jeruk. Udah lama datang nih Pak Aku. Nah, pasti kan jeruk tadi itu. Nah, jangan disangka itu rezeki Pak Yaya doang. Itu rezeki Pak ada di sini. Kenapa kalau nggak ada jeruk? Berarti kan nggak ada sih. Jadi Rasulullah menjelaskan tentang tadi. Jadi jangan ketika kita mau masih tahu tadi kita nggak punya apa-apa cuma ada air putih berarti rezekinya itu pulang malam.
jadi jangan dianggap punya kita. Nah, wa idza kharaja jika si tamu tadi pulang, kharaja bi maghfirati dzunubihim, maka pulang itu dengan pengampunan dosa-dosa tuan rumah. Jadi Pak Yahya tadi Pak Agus datang, Pak Yahya nyediain apa yang ada. Ketika Pak Agus pulang, maka Pak Agus membawa dosa Pak Yahya sampai jalan. Belum selesai ngomongnya. Sampai di jalan sama malaikat diambil dosanya. Pertigaan dosanya diambil, dilempar ke laut gaib. Ke laut. Makanya tuh jangan suka ke laut. Banyak dosa-dosa orang dilempar ke situ di laut. Banyak laut itu terbatas begitu. Seperti sana banyak dosa-dosa dilempar ke laut sama malaikat. Nah, jadi ketika keadaan kamu, maka kamu sedang ada rezekinya. Ketika pulang, si kamu membawa dosa seribu dan dibuang oleh malaikat. Maka rumah nanti ada penjelasan yang tidak kedatangan kamu itu rumah tidak ada kedatangan malaikat rahmat. Kan sekarang zamannya memang tinggi dulu kabarnya. Pernah ketemuan setahun sekali juga itu juga ibu orang tuanya. Nah, rumah yang nggak ketemuan sama sekali, malaikat rahmat kagak mau datang. Hanya gampang kayak kalau pengen ngurangi dosa, masak yang banyak, undang bagus, ini makan bagus, jadi bagus masak. Ulang bagus, dosa. Kita harus yakin ini hadis-hadis sahih semua di sini. Rasulullah yang maka orang yang kadang-kadang melihat sebenarnya para ulama yang dia sedikit punya guru di contoh itu dia mah tiap ada tamu itu mesti harus dikasih makan. Jadi makan itu dia kayak hajatan aja, kayak hajatan tiap hari itu ya tukang masak gitu. Dan kita namanya itu ya rumah. Kalau kita istilahnya makan kita olah. Jadi tiap hari misalkan di jadi tahu yang namanya tamu itu membawa rezeki dan membawa dosa. Idza ja'a rajulun ra'atahu, jika ngajak seorang suami imra'atahu kepada istrinya, nggak ada si kemauan. Ngajak istrinya di firashihi tidur. Ya, itu biasalah Noel gitu ya. Pak Abbas maka nolak si istri tadi. Maulah capek. Gimana caranya? Pabata maka tidurlah seorang laki-laki tadi bahwa berbanu dengan keadaan marah, jengkel. Nah, jengkel aneh atas kepada istrinya tadi, laknat hal malaikatu, maka ngutuk laknat ngutuk. Maka ngutuk kepada perempuan itu malaikat hatta tusbira sampai pagi. Jadi kalau ada istri diajak tidur bareng, alasannya gimana lah, maka istri tadi dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Jadi kalau tahu mana istri menawarin terus. Jadi yang disebut laknat itu kutukan. Ini baru malaikat. Kalau Allah yang kutuk bahaya. Allah ngelaknat sama iblis, berarti pangkat orang yang dilaknat sama Allah itu sama dengan iblis. Karena iblis dilaknat dikutuk oleh Allah. Maka ketika Allah melaknat seseorang itu sama Allah seperti melaknat iblis. Kutuk bahasa kutuk. Nah, intinya kecuali maaf si istrinya tadi alasan yang menurut syariat agama dibolehkan, dan sakit atau sedang mengantisipasi, tapi yang juga ya jangan nyantai aja lah, gesek-gesekan dalam.
intinya mah masalah agama. Maka maaf ya, agama itu jangan dipikir dengan akal, jangan. Agama itu jangan wahyu. Kadang-kadang banyak hukum tidak masuk akal, namanya. Tapi emang hukumnya ya, meskipun akal itu harus tunduk kepada hukum. Contohnya begini, maaf. Kalau laki-laki perempuannya alimen, kalau dia mengeluarkan sendiri dengan tangannya, itu hukumnya haram. Tapi kalau dikeluarkannya bareng melalui tangan istrinya atau digesek-gesek keteknya atau gimana, itu hukumnya diperbolehkan. Diperbolehkan. Itulah yang disebut hukum. Kalau kita menurut akal kan sama aja. Nah, jadi makanya sebisa-bisa istri gimana? Istri itu kemana? Jadi itu mah gimana caranya istri supaya istilahnya seorang suami itu melampiaskannya, tapi dengan istrinya itu hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau sendiri hukumnya, nah itu makanya harus sinkron, istri sama suami harus sinkron dalam masalah hukum. Ya itu mah asal konteks. Iza du'iya ahadukum ila walimah faliyatya. Iza, jika diundang salah satu kalian ila walimati kepada yang walimah, hajatan atau meriuk atau faliyatya, maka hendaklah datang ya ahad kepada walimah tersebut jika tidak ada uzur. Nah ini jika seorang diundang meriuk, diundang walimah apa aja, maka hendaklah datang tanpa ada uzur, kecuali ada uzur, maaf katanya kurang sehat atau ada acara atau emang bahas aja tapi lagi oke, uzur juga itu. Jadi gimana aja caranya, atau umpamanya dia nggak datang tapi amplopnya menyatakan nggak apa-apa. Jadi yang penting ada uzur. Kalau nggak ada uzur sengaja itu diadakan. Jadi undangnya sunnah, datangnya wajib. Atau uzur artinya, kalau uzur mah boleh agama. Itu yang sesuatu yang dibolehkan, jadi kita melarang. Tidak ada olah hadukumul masjid, jika masuk salah satu kalian kepada dalam masjid, kita masuk masjid. Falyarka, maka hendaklah sholat ya ahad rakaat ini, 2 rakaat qabla ayat bisa, sebelum dia duduk. Jadi ketika kita masuk masjid, maka disitulah kita diperintahkan sholat tahiyatul, jangan duduk dulu, kita harus. Nah bagaimana kita nggak sempat, kita mau datang mau pengajian nih nggak sempat, maka kita diusahakan zikir yang apa tadi, alhamdulillah, Allah. Nah itu harus dibaca yang apa tadi sebagai ganti sholat itu yang 2 rakaat. Ketika kita datang nggak sempat sholat, tapi kita udah kumpul, kita malu banyak orang kalau sendiri umpama ini, maka usahakan zikir tadi sambil duduk, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah akbar. Maka itu apa. Jadi baca itu, maka itulah sebagai tanda penghormatan kepada masjid tadi. Kita haji di masjid ini, jangan lupa kita niat di hati kita. Nah, untuk sunatan itikaf, niat saya sunnah itikaf itu aja. Jadi datang, bismillahirrahmanirrahim, namun di hati niat saya sunnah itikaf. Jadi tidak usah di masjid ini ya, tidak usah gitu kan. Mereka juga tahu orang di masjid mereka semua apa. Terus yang namanya itikaf semuanya di masjid, tidak ada yang di rumah, tidak ada yang di sekolah. Jadi cukup niat saya sunnah itikaf dan Allah di hati. Maka dulu kita mendapat pahala ibadah itikaf. Yang kedua, orang yang ngaji di masjid dengan ikhlas lillahi ta'ala, pahalanya seperti ibadah haji yang sempurna. Makanya jangan aneh kalau di pengajian kita emang orang pilihan. Orang yang nggak dipilih nggak apa-apa. Meskipun dia istilahnya dekat, meskipun jadi bukan ini artinya dipilih
untuk bisa hadir. Kadang-kadang dia nggak bisa hadir bukannya dia nggak mau, ada uzur, ada tamu, ada jalan-jalan dan sebagainya. Itu uzur yang didatangkan oleh Allah. Nah kita bisa hadir, ini merupakan pilihan rahmat Allah. Nggak ada halang-halang untuk masuk ke majelis taklim atau orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita selalu dari istiqomah. Iza dakhala syahrul Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwaabus sama, kata Rasulullah, maka dibukalah pintu-pintu langit. Penghormatan bulan suci, wa ghuliqat abwaabul jahannam, dikunci pintu-pintu neraka. Pintu neraka. Wa silsilati syayatin, dirangkai, dibelenggu setan-setan. Maka yang menggoda kita kamu buka yang kita malas puasa itu bukan setan, nafsu. Karena kita kalau puasa nafsu makan, minum, ya, merokok, kopi, itu doang kita nafsu itu. Maka yang disebut setan di bulan itu, jadi yang ada di kita itu nafsu. Maka di kita benar-benar jihad luar biasa. Satu kita menahan nafsu. Nafsu itu memerintahnya kalau benar aja. Orang puasa suruh ngopi. Kan gak benar tuh. Jadi nafsu mah amal kebisu katanya. Terus ngajarnya ya nafsu. Kalau untuk setan wasusilati syaitin dibelenggu, rantai, maka yang kerjanya itu nafsu yang menggoda kita menahan nafsu. Dan kita satu menahan nafsu, kedua nampura setan itu ya benar-benar. Ketika seorang bisa melakukan ibadah itu benar-benar pertolongan Allah. Sebab diri kita ini waduh tanpa ada pertolongan Allah segala hal yang bisa kita melakukan ibadah, segala hal yang bisa kita menolak kemaksiatan. Yang bisa menolak kemaksiatan kita Allah. Yang bisa kita bisa melakukan ibadah karena Allah. Jadi sama Allah kita selalu dijaga. Nah itulah orang yang dijaga, dibimbing itulah bahasa Ihdinas siratal mustaqim, bukannya dipetunjuk, dibimbing ke jalan yang diridhai Allah. Maka kita bisa menolak kemaksiatan bukan karena kita, tapi kita ada nafsu. Allah yang jaga. Kita bisa umpamanya melakukan ibadah, sholat dan lain sebagainya ngaji itu karena diberikan oleh Allah. Karena diri kita ada nafsu. Bedanya sama malaikat maka nafsu. Sama perempuan beropet ya. Nah, duit satu modal malaikat kita lain. Makanya luar biasa seorang bisa melakukan ibadah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Satu lagi bayarnya di sebelah mimpi kata Rasulullah, tidak roha adukum ru'ya yang roha. Jika mimpi seseorang itu mimpi yang buruk, yang mimpi itu mimpi yang buruk. Mimpi apa yang buruk ya? Kejar-kejar. Pokoknya mah mimpi yang kita enggak demen. Pada yang besok anjasari, maka hendaklah menunda ke arah kiri 3 kali. Itu, tapi lihat dulu. Takutnya muka istri kita, meludah, bukan mulai kita bahasa, menjadi asal ada suaranya. Jadi beritanya dipunah aja. Nah, walayasa'id bila rajul memberi itu mohon isti'id atau mengucapkan alhamdulillah. Mohon yaitu perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Jadi begitu kita mudah 3 kali dan baca ta'awudz 3 kali. Nah, waliyatahawal anjambi, lalu pindah kemana? Ke istrinya yang takut gitu hadis. Nah, pindah anjam daripada dirinya tadi yang dia tadi di situ. Nah, jadi bahasanya geser lah gitu ya. Jadi ini sunnah ketika kita mimpi yang benar kita udah 3 kali ke kiri, akhirnya buang 3 kali di suara di perut kita, terus kita membaca takut. Nah, bagaimana kalau mimpinya mimpi bagus? Nah, itu bagus kan banyak masuk.
Iza ra'ahadukum ru'ya, jika kalian mimpi ru'ya yuhibbuha, mimpi yang indah, mimpi yang baik, fa inna hiya min Allah, nah mimpi itu dari Allah. Kalau mimpi itu baik, apalagi mimpi kita tidurnya punya wudu, maka mimpi itu dari Allah. Nah, ketika mimpi yang baik kita bangun, falyahmadillah, maka kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, wal hadis dia ceritakan ke Pak Agus, ceritakan, nah ceritakan. Bagaimana tadi mimpi yang buruk tadi ceritakan, jangan wa idza ra'a khairan dzalika, jika mimpi selain yang tadi yang bagus, mimma yaqulullah, mimpi yang tidak baik, fa inna ma hiya minasyaiton, maka itu dari setan. Kalian sa'idillah, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah. Wala yadkurah, jangan ceritakan mimpi tadi hadir kepada seseorang, fa'inna ala taduhu, maka sesungguhnya mimpi tadi tidak akan membuat madorot. Intinya ketika kita mimpi bagus boleh ceritakan, ketika mimpi buruk jangan ceritakan. Kita ini dari mimpi aja Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita tahu bahwa mimpi itu bukan kita yang pengen. Itu ada dua, satu godaan setan tadi yang benar, yang kedua dari Allah. Allah memberikan ilham, petunjuk kadang-kadang lewat mimpi. Karena seperti kalau para nabi itu wahyu banyak, seperti Nabi Ibrahim dari mimpi. Nah, kita pun petunjuknya adalah itu yang menyambung roh kita kepada Allah, maka roh kita itu ya melakukan mimpi tadi kemana. Nah, itu sebagai petunjuk dari Allah. Jika mimpi itu seperti mimpi kita bisa jarak oleh dulu, luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan mencapai ceritakan apa? Ceritakan bukan. Inilah malam mimpi, umpamanya bisa jarak oleh dulu, semalam mimpi tawaf, semalam mimpi yang bagus-bagus, itu ceritakan supaya jadi doa. Kalau yang buruk tadi, udah diam aja. Jangan takut kita diejek sama orang lain kalau mimpi buruk. Kalau mimpi yang baik kita ceritakan, ya yang mana dari itu mudah-mudahan aja terkabul, ada doa. Alhamdulillah Rasulullah ngajarin tentang mimpi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita, selalu membimbing kepada kita dan taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita berikan umur yang panjang yang barokah, beribadah kepada Allah, Allah berikan kesehatan, kemudahan dalam urusan kita, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan keluarga kita yang di rumah anak istri, Allah berikan kesehatan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى القول بها عملنا مع الهداية والاستقامة والتصير بها جسدنا وتنور بها قلوبنا بدون معرفتك وتغفر بها ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا وتكسر بها أموالنا وجماعتنا وتلاميذنا وأولياءنا وأتباعنا وأزواجنا وتصلح بها أعمالنا وأخلاقنا وتفرج بها قلوبنا وتكشف بها همومنا وغمومنا وتقضي بها حوائجنا وتهلك بها أعداءنا ومن ظلمنا وتنفع بها علومنا وتحسن بها مقاصدنا وترفع بها درجاتنا وتسهل بها أمورنا وتخرج بها إيماننا ترفع بها عنا جميع البلاء والأمراض وتهون بها سفراتنا وتدخلنا بها جنتك بغير حساب وتحسن بها خواتمنا وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha wasnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha wasnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha wasnil khatimah. Ada informasi bahwa Bapak jadi hari minggu depan lagi itu awal 2024 yang mohon bisa hadir di acara ini kami nasi yang keempat. Jadi ini kan malam Senin, besok malam Seninnya lagi tanggal 19 Agustus ya.
Osing. Aceh kan. Madura. Madura. Belum. Saya mah ini si Paroni. Hah? Saya mah Paroni. Oh iya, Emang ikut. Pak Basima yang Bukan, ikut. Bapak saya ikut. Ada. ngomong gitu kan. Oh gitu ya. Waktu itu Madura. Pernah. Ke Gunung Haruman. Yang naik kapal itu ya. Yang naik Yang nyebrang Laut. Iya. Tulis lagu datang. Iya kan. Majun. Bisa Pak Jun. Bisa lah. Madura. Bisa kok. Apa selan? Oh. Jangan ditahan. Yang double L. Oh, belum ada sih. Udah kan yang bisa udah. Kemarin mau minta cewek juga dibatalin. Yang minggu kemarin. Iya. Udah dicari minggu kemarin. Ya,